Hey everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu again bersama Mbak Yani yang gak pernah ada bosennya ngerekapin alur film untuk kalian semua para kaum berbahan dan beban keluarga. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Belle and Sebastian rilisan tahun 2013. Film garapan Nicholas Wender ini bercerita tentang kesalahpahaman para manusia di suatu kampung kepada seekor anjing. Kesalahpahaman apakah itu? Oke lur, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Berlatar pada tahun 1943 di pegunungan Alpen, Prancis, film dibuka dengan Sebastian dan kakeknya atau Cesar sedang menyelamatkan anak domba kecil karena ibunya ditembak seseorang. Rupanya Sebastian dan kakeknya di sana sebenarnya sedang memburu hewan yang akhir-akhir ini sering mencuri para domba di desa itu. Setelah berhasil mendapatkan bayi domba di rumah, kakek menaruh anak domba itu kepada ibu domba lain yang ada di kandang agar dapat menyusu. Di lain hari, Cesar didatangi temannya yang minta diobati karena kakinya terluka akibat gigitan dari hewan buas. Sementara di tempat lain, terlihat Sebastian sedang mengejar-ngejar kelinci. Saat tiba di tepi sungai, datang seekor anjing jenis Golden Retriever yang sangat kumal. Dia menggonggong kepada Sebastian karena takut si Sebastian akan mengambil kelinci yang dia bawa. Sebastian kemudian mengajak berkenalan kepada anjing itu. Tak lama, Cesar dan gerombolannya datang, membuat si anjing takut dan berlari. Di sana Sebastian juga berkata kepada teman Cesar mengapa kakinya digigit oleh binatang buas. Menurutnya karena bau si om itu seperti kambing. Oke lanjut, belum lama mereka berjalan, para tentara Jerman datang. Mereka kesini bertujuan untuk menangkap orang-orang di desa itu yang diam-diam kabur ke Swiss. Terlihat Sebastian segera masuk ke toko roti tempat Angelina berjualan. Just for info, Angelina adalah keponakan dari Cesar. Sementara di luar, tentara lain mengatakan kepada Cesar dan teman-temannya maksud dan tujuan mereka ke sini. Tak lama, Guillemin atau Pak Dokter yang merupakan kekasih dari Angelina datang. Setelah menaruh senjatanya, Pak Dokter menemui tentara yang datang ke pedesaan dan menanyakan alasan mengapa mereka mengganggu orang tua. Di tempat yang tak jauh, Sebastian mengintip dokter itu yang tasnya sedang digeledah tentara. Rupanya orang itu mencurigai jika dokterlah yang mengantar kaburnya para penduduk desa. Malamnya saat Cesar dan 3 orang di sana sedang makan malam, Sebastian terus memikirkan si domba yang kehilangan orang tuanya itu. Bukan tanpa alasan, dia berbicara seperti itu karena Sebastian yang sudah sangat lama tak bertemu ibunya juga mengetahui pasti akan sulit menjalani semua kehidupan tanpa ibu yang sebenarnya. Selain itu, Sebastian juga bertanya kepada Cesar apakah ibunya yang ada di Amerika itu akan datang menemuinya saat Natal nanti. Di sana Cesar tak menjawab apapun pertanyaan dari Sebastian karena sebenarnya Sebastian adalah yatim piatu dan selama ini kakaknya hanya mengarang cerita tentang keberadaan ibunya. Oke lanjut, saat akan tidur pun Sebastian bertanya kepada Angelina mengenai keberadaan hewan buas yang memakan para domba. Ya, yang dimaksud Sebastian adalah si anjing putih yang belum lama dia temui. Dia juga menambahi apakah ada orang yang melihat secara langsung si hewan buas itu memakan domba. Karena di pikiran Sebastian, dirinya tak percaya jika si anjing itulah yang memangsa para domba. Paginya, Sebastian menemani Cesar memasang jebakan di perbukitan. Tak hanya itu, terlihat banyak jebakan yang Cesar pasang. Saat pulang, Sebastian mengatakan kepada Cesar belum tentu benar jika hewan buas itulah yang memangsa para domba. Sebastian juga menemui Andre atau teman Cesar yang kakinya terluka akibat tergigit hewan buas. Di sana dia bertanya apakah dia tahu orang yang menyiksa hewan buas. Dia juga bertanya kenapa dia melakukannya. Selesai ngobrol dengan Andre, Sebastian mencari si anjing putih di tepi sungai. Setelah bertemu dengan si anjing, Sebastian mencoba mendekatinya, walaupun si anjing terlihat belum jinak kepadanya. Tapi lama-kelamaan saat Sebastian ingin memperlihatkan jebakan yang kakeknya buat kepada si anjing, dia pun mulai tak takut dengan Sebastian. Setelah memberitahu bau dan ciri dari jebakan, Sebastian kemudian membawa si anjing putih ke kandang domba. Lihat,
si anjing hanya mengejar-ngejar domba, tak memangsanya. Hal itu memperkuat rasa percaya Sebastian bahwa bukan anjinglah yang menyerang para domba. Sebastian juga mengajak si anjing untuk mengintip para tentara yang dipercaya dia sebagai pencuri domba selama ini. Mereka yang belum juga capek kembali ke perbukitan lagi. Di sana, Sebastian mengatakan bahwa di balik bukit yang terlihat itu belakangnya adalah negara Amerika, tempat ibu dia tinggal. Kini dia diperlihatkan anjing putih itu sudah mulai nurut dengan Sebastian. Oh ya, di tempat itu juga Sebastian melihat Pak Dokter sedang berjalan bersama beberapa orang ke arah Granville, rute para orang yang akan kabur ke negara lain. Sementara di tempat lain, terlihat toko Angelina sedang didatangi Letnan Peter yang meminta pasokan roti untuk bekal perang. Di sana, Sebastian memberi informasi kepada Angelina jika dia melihat pacar Angelina menyusup ke Granville. Paginya, Angelina marah kepada kekasihnya karena selalu merahasiakan sesuatu kepadanya. Hari berikutnya, Sebastian yang semakin akrab dengan si anjing mengajaknya berenang di sungai. Dan lihat, kini si anjing udah glowing dong. Mengetahui anjing itu perempuan, Sebastian kemudian menamainya Belle. Sesuai dengan judulnya, Belle dan Sebastian. Sebastian lalu mengajak Belle ke suatu tempat rahasia di Meiji yang hanya dirinya dan si kakek yang tahu. Akan tetapi belum lama mereka bermain, Caesar datang. Untung saja Belle yang bersembunyi di balik kain tak ketahuan. Bastian juga terlihat kabur saat disuruh Caesar membersihkan kandang ternak. Dia memilih untuk mengajak Belle bermain bersama dan mencari ikan di sungai. Namun baru saja mereka mendapatkan satu ikan, terdengar suara rusa yang ditembak. Sebastian kemudian langsung berlari menemui orang yang menembak. Dan ternyata benar lur, itu adalah orang yang selama ini dicurigai Sebastian sebagai pelaku. Di sana Belle menggigit tangan si tentara karena sempat menyerang Sebastian. Namun sayang, akibat kejadian itu, Letnan Peter memilih mengirim beberapa pasukan untuk menangkap Belle. H-1 sebelum pemburuan berlangsung, Sebastian diberi informasi oleh Caesar satu-satunya tempat aman untuk dirinya menyelamatkan si anjing adalah di Meiji. Hari pun berganti, kini para pasukan dan penduduk mulai berburu mencari Belle. Sementara di tempat lain, terlihat Sebastian dan Belle sudah tiba di Meiji. Namun belum lama mereka di sana, terdengar suara para penduduk dan gonggongan anjing membuat Belle dan Sebastian kabur. Tak lama datang Caesar yang akan menembak Belle. Di sana Sebastian marah karena kakeknya telah membohongi dirinya. Karena Sebastian bocil, si kakek dengan mudahnya membawa Sebastian ke tempat rahasia yang pernah Sebastian tunjukkan kepada Belle. Setelah menguncinya, Caesar kembali bergabung dengan penduduk yang lain. Sementara di tempat yang tak jauh, Belle terlihat sedang lari agar tak ketahuan para pemburu. Di waktu yang sama, Sebastian sedang berusaha membuka pintu yang terkunci, dan gak nihil, dia pun berhasil. Namun sayangnya saat Bastian berhasil keluar, dia mendengar suara tembakan. Dan tak jauh dari tempat dia, terlihat Belle sedang lari kesakitan karena kakinya tertembak. Sampai malam, perburuan itu pun terus berlangsung. Terlihat Belle yang kesakitan sedang ngumpet di bebatuan tebing. Di rumah, Angelina memarahi pamannya karena telah membuat Sebastian kecewa. Di sana, kemudian Sebastian keluar dari kamarnya dan pergi mencari Belle. Dia berjalan menuju tempat rahasia dia bersama Belle di Meiji. Belum lama dia menyalakan korek api, Belle dengan kaki sakitnya datang menemui Sebastian. Sebastian pun langsung memeluk Belle. Paginya, Sebastian mencuri ciu milik kakeknya untuk menyembuhkan luka Belle. Akan tetapi, Belle ternyata juga demam. Sebastian kemudian mencari dokter Quellamin. Dia meminta bantuan kepada si dokter agar dapat menyembuhkan demam Belle. Awalnya si dokter tak mau, tapi karena Sebastian mengancamnya jika dia tak mau melakukan itu, maka Sebastian akan bilang kepada semua orang bahwa dialah yang membawa kabur penduduk desa. Kini sampailah mereka di tempat rahasia. Di sana Sebastian sendiri yang menyuntikkan vaksin kepada Belle karena Belle takut jika ada manusia lain yang menyentuhnya.
Paginya, Belle yang sudah sembuh pun terlihat sedang bermain-main di salju bersama Sebastian. Malamnya, saat si dokter sedang memandu beberapa penduduk yang ingin kabur ke Swiss, terdengar suara aneh yang sepertinya akan menjadi hal yang tak beres. Sementara di tempat lain, saat Caesar, Angelina, dan Sebastian sedang makan malam, terlihat di kandang domba Caesar seekor serigala masuk. Di sana serigala menggiring para domba untuk pergi ke suatu tempat di mana para serigala-serigala lain berkumpul. Untung saja Belle dan si dokter datang. Di sana, kaki dokter patah tulang akibat terjatuh saat akan mengusir para serigala. Berbeda dengan Belle, dia berhasil membuat para serigala itu pergi akibat gonggongan yang menakutkan darinya. Belle kemudian mengantarkan si dokter ke rumah Caesar. Di dalam, Sebastian yang mendengar suara anjing kesayangannya pun langsung keluar rumah diikuti Caesar dan Angelina. Di luar, Dr. Guillermin mengatakan bahwa Belle lah yang mengusir serta menambahi bahwa selama ini serigala lah yang menyerang para domba. Paginya, Caesar yang sedang membuat ukiran berbentuk anjing meminta maaf kepada Belle atas apa yang telah dia perbuat. Sementara di rumah, terlihat Angelina sedang berbicara kepada kekasihnya bahwa dirinya siang ini akan segera menyusul sekelompok orang yang sedang di dalam gua untuk menggantikan posisi kekasihnya itu sebagai pemandu. Walaupun tak mendapat persetujuan dari kekasihnya, Angelina kini telah sampai di gua yang dia tuju. Namun di sana tiba-tiba Belle dan Sebastian datang. Rupanya mereka telah mengikuti Angelina. Bukan tanpa alasan Sebastian mengikuti Angelina. Selain menjaga Angelina, dia yang menganggap di belakang pegunungan itu adalah Amerika, berharap bisa bertemu dengan ibunya. Paginya, Sebastian dan Belle juga mulai akrab dengan bocil cantik di sana. Namun di suatu tempat, anak itu mengatakan kepada Sebastian bahwa di belakang pegunungan itu adalah negara Swiss, bukan Amerika. Dan Sebastian yang ingin memastikan, minta dituliskan anak itu Amerika di suatu kertas, kemudian dia ditemani Belle pergi ke sekolah untuk melihat peta. Setelah melihat peta, dia kecewa kepada kakeknya karena selama ini telah membohonginya. Ternyata hari itu adalah malam Natal. Di rumah, Caesar yang telah selesai merangkai pohon Natalnya pergi mengikuti jejak Sebastian dan Belle sampai di sekolah. Setelah pagi, Caesar menemui Sebastian yang baru bangun dari tidurnya. Dia kemudian memberikan Sebastian kado Natal berupa jam kompas. Di sana juga Caesar bercerita tentang ibunya Sebastian. Setelah itu, mereka bersama Belle kemudian berjalan menuju gua untuk menjemput Angelina yang sedang memandu satu keluarga yang akan pergi ke Swiss itu. Sementara di tepi pegunungan, keberadaan Angelina CS telah diketahui oleh Letnan Peter. Angelina yang panik kemudian menyuruh 3 orang di sana berjalan lebih cepat. Namun naasnya salju di pegunungan gugur, membuat mereka semua harus tiarap agar tak terjatuh. Sementara Peter yang ada di belakang mereka jatuh dan tertimbun salju karena tidak ngepron. Di tempat yang lumayan jauh, Caesar CS yang melihat Peter tertimbun salju langsung menolongnya. Setelah berhasil ditolong, Peter berkata kepada Angelina untuk membatalkan niatnya ke Swiss karena di depan pasukan Peter sudah menunggu orang-orang yang kabur itu di Grand Devil. Tak hanya itu, Peter juga menyuruh Angelina untuk menyelamatkan keluarga yang akan kabur itu. Caesar berpendapat hanya lewat rute Boulah mereka bisa aman dari kejaran para tentara. Akan tetapi banyaknya jurang di sana yang tertutup salju menciutkan nyali mereka untuk lewat sana. Akan tetapi Sebastian berkata Belle mungkin bisa membantu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali melewati rute Boau. Terlihat 2 tentara yang melihat kemana perginya mereka sedang mengabari pasukan lainnya bahwa orang-orang di sana sedang menuju ke Boau. Malamnya ketika Angelina CS sedang beristirahat, datang angin besar yang sepertinya akan memperburuk keadaan jika mereka melanjutkan perjalanannya besok. Sebastian lalu meyakinkan Belle bahwa dia pasti bisa mengantarkan Angelina CS ke tempat tujuan. Karena mereka akan melewati jalan yang berbahaya, Sebastian kemudian mengalungkan Belle tali untuk pegangan dirinya dan Angelina CS. Dalam badai itu, Angelina tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka yang mendapati pilihan untuk menyeberang ke tebing lain pun melakukannya dengan sangat hati-hati.
Akan tetapi Belle yang takut terlihat sangat pikir panjang untuk melewati jembatan salju itu. Saat belum lama Belle mulai melangkahkan kakinya, salju itu runtuh dan Belle terjatuh. Semua orang di sana dengan sekuat tenaga menarik tali yang mengikat leher Belle. Akhirnya Lur, mereka pun berhasil menyelamatkan Belle. Setelah itu Angelina memilih untuk mengikis jembatan tadi agar para pasukan tentara tak dapat melewatinya. Pinter. Setelah berkilo-kilometer mereka melanjutkan perjalanan, kini tibalah mereka di tempat tujuan. Terlihat keluarga itu pun sangat bahagia karena telah sampai di tempat tujuan. Angelina lalu berterima kasih kepada Belle karena telah mengantarkan dia. Dan lihat Lur, tuh, si bocil juga memberi kecupan kepada Sebastian. Oh ya, di sana Angelina mengatakan bahwa dirinya tak dapat pulang kembali bersama Sebastian karena dirinya akan pergi ke Inggris untuk membantu perang agar cepat selesai. Angelina berjanji kepada Sebastian jika perang itu sudah selesai, dia akan datang menemui Sebastian. Sebelum meninggalkan Sebastian, Angelina memberikan secari kertas untuk Sebastian agar diberikan kepada kekasih Angelina. Di akhir scene terlihat Belle dan Sebastian kembali melakukan perjalanannya ke desa dan film pun selesai.